Dalam pendidikan Indonesia itu ada dua tokoh besar yang membawa sejarah dan perubahan serta gagasan penting dan dasar. Ya, mereka menyandang gelar pahlawan nasional dengan hormat dan layak, teman-teman. Pertama, jelas Tan Malaka dengan gagasan Madilognya yang pada esensinya mengajarkan bahasa Indonesia untuk keluar dari penjara yang membelenggu pikiran kita semua. Termasuk diantaranya logika mistika dan mengarahkan masyarakat dan bangsa ini untuk terus berpijak pada ilmu pengetahuan. Kedua, ada Ki Hajar Dewantara yang pada tahun 1920 mencetuskan gagasan Tri-Nga. Ngerti, ngerasa, melakoni. Lebih dari 30 tahun kemudian barulah Benjamin Bloom mengeluarkan konsep serupa dengan sebutan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang kemudian dipakai sebagai landasan dan standar pendidikan di seluruh dunia. Di Kudus, perlahan tapi pasti ya teman-teman, gagasan ini mulai diterapkan di berbagai sekolah dan mengubah total bagaimana pendidikan dijalankan. Dan perubahan ini tentu saja menghasilkan output yang berbeda. Sama sekali berbeda. In the really good way. Kalau kebanyakan mikir, nanti perasaannya mati. Ini salah satu kepercayaan berbahaya yang dipegang oleh cukup banyak orang, termasuk para pendidik sendiri. Anak-anak jadi dihantui oleh permusuhan antara pikiran dan perasaan. Kalau mereka cenderung suka berpikir dan berlogika, mereka kira mereka nggak perlu berurusan dengan emosi dan perasaan. Kalau mereka cenderung perasa dan beremosi mendalam, mereka kira mereka nggak akan bisa cakap berpikir dan berlogika. Padahal keduanya bisa berjalan beriringan dan seharusnya sama-sama diasah dan ditumbuhkan dalam pendidikan sejak usia dini. Pendidikan kognitif untuk ngebangun kecerdasan berpikir dan pendidikan afektif untuk ngebangun empati dan kesadaran emosi. Di Kudus itu dilakukan sejak anak-anak masih di PAUD atau pendidikan anak usia dini dan mereka gak basa-basi soal ini. Cara mereka menerapkan itu bukan dengan bikin mata pelajaran pendidikan kognitif atau pendidikan afektif gitu. Tapi skills-nya emang benar-benar dibangun lewat berbagai subjek dan aktivitas pembelajaran. Bahkan yang bentuknya permainan. Nah, guru-gurunya tuh benar-benar dikasih pelatihan bukan cuman buat nguasain skills-nya, tapi juga gimana mereka bisa ngajarin itu ke anak-anak didiknya. Bukan sekedar lewat pengajaran konsep ya, tapi juga aktivitas bermain maupun obrolan sehari-hari. Nah, untuk membangun cognitive skill, salah satunya mereka pakai apa yang disebut dengan computational thinking atau CT. Simpelnya, anak-anak dilatih untuk berpikir seperti programmer, yang fondasinya adalah berpikir secara runut, terstruktur, dan logis. Karena itu sistem berpikir yang dibutuhkan untuk bisa bikin mesin atau komputer mengerjakan aktivitas atau tindakan yang kita mau. Ada 4 konsep kunci dalam CT. Yang pertama, dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dipecahkan satu persatu. Kedua, rekognisi pola. Mengenali kesamaan dalam atau di antara masalah. Ketiga, abstraksi. Mengambil informasi yang relevan dan mengabaikan yang nggak relevan. Dan terakhir, algoritma. Membuat urutan langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah yang sedang diproses. Penting juga untuk dipahami, meskipun judulnya adalah computational thinking, ya, ada komputer-komputernya gitu, bukan berarti untuk belajar skill ini perlu komputer atau alat-alat canggih gitu. Kecuali kebutuhannya nyari pengadaan mahal untuk dikorupsi. Dari praktek yang udah diterapkan di Kudus,
Anak-anak sangat bisa dilatih skill ini lewat berbagai kegiatan tanpa gadget. Berbagai penelitian terbaru itu semakin memperkuat pentingnya orang punya dimensi afektif yang sehat dan matang. Data survei employer alumni SMK-SMK di Kudus juga menunjukkan bahwa nggak hanya kognitif, tapi afektif itu signifikan dalam menentukan performa seseorang di dunia profesional. Aku pengen tahu Bu, gimana Ibu dan rekan-rekan di PAUD Kalirejo ini mengajarkan cara berpikir komputasional ya, cara berpikir yang menyerupai programming buat anak-anak di usia dini ini Bu. Dunia anak itu adalah dunia bermain kan, makanya cara belajar terbaik bagi anak itu juga sambil bermain. Dan kita untuk menstimulasi atau mengajarkan berpikir komputasional itu melalui beragam kegiatan main. Selain itu kita juga bisa nih melalui pembiasaan sehari-hari. Kalau bisa nyebut satu aktivitas atau satu permainan yang menurut Ibu paling efektif atau malah paling dinikmati sama anak-anak perkara menanamkan cara berpikir komputasional ini apa Bu? Misalkan bermain drama itu anak juga distimulasi untuk berpikir komputasional seperti pembagian peran. Nah, itu bagian dari dekomposisi. Seperti kegiatan membangun proyek itu ya. Nah, ketika membangun proyek itu dilakukan oleh beberapa anak gitu. Dan anak-anak ini membagi tugas dan ketika proyek itu tidak harus satu hari selesai kegiatannya, tetapi berkelanjutan. Jadi anak bisa bereksplorasi lagi dan lagi, mungkin besoknya menambahkan ide-ide yang lain gitu. Ada juga algoritma, jadi anak memahami si urutan langkah apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika mau membangun karya atau melakukan sesuatu hal gitu ya. Kemudian ada juga abstraksi, abstraksi atau fokus pada hal-hal yang penting gitu, sehingga anak bisa menceritakan hasil karyanya yang dibuat. Ada nggak Bu teknik khusus atau program khusus yang disiapkan untuk membantu anak-anak menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan aspek mungkin ya sosial emosionalnya Bu? Biasa juga dalam kegiatan bermain maupun program pembiasaan. Nah, kami ada program unggulan juga, yaitu program pembiasaan makan bersama. Nah, ketika makan bersama itu dapat menstimulasi kemandirian anak, yaitu dengan anak mengambil makan sendiri. Kemudian anak juga makan sendiri nih. Kemudian tanggung jawab, anak-anak mengambil sendiri makanannya dan harus dihabiskan. Membereskan tempat makannya, meja, kemudian mencuci kembali wadahnya tempat makan gitu ya. Kemudian sosial emosionalnya mereka juga terstimulasi nih, belajar sabar, antri. Ketika mau mengambil makan itu antri, menunggu giliran, mencuci piring pun juga antri. Anak-anak PAUD Kalirejo udah dikenalin ke penerapan computational thinking sejak dini lewat robot semi, di mana mereka bisa mempraktekkan coding sederhana dan ngeliat outputnya seperti apa. Sementara itu, di level SMK, penerapan CT bisa seseru bikin sistem pemrograman yang diterapin langsung ke sebuah robot. Literally ngoding abis itu bisa dicobain langsung ke robot. Bisa dicek robotnya kerja sesuai sistem yang didesain atau enggak. Nah, salah satu sistem bikinan anak-anak SMK Wisuda Karya yang udah beroperasi itu yang bikin robotnya bisa masak tahu telur. Terima kasih udah nerima Malaka buat mampir ke sini. Ini tuh saya tuh pertama kali tahu ada SMK
belajar robotik tuh seperti ini. Tadi saya sempat ngelihat robot yang masak juga gitu. Pengen tahu sih kalau ini kan nama jurusannya teknik mekatronika ya, teknik mekatronika ya. Di jurusan teknik mekatronika tuh anak-anak belajar apa, Pak? Maksudnya nggak tiba-tiba mereka rakit robot kan ya? Jadi, Betul ya. apa aja sih sebenarnya yang dipelajarin di sini? Jadi sebetulnya di teknik mekatronika itu kumpulan dari berbagai macam disiplin ilmu. Jadi mereka ada desain manufaktur, ada elektronika, ada listrik. Kalau kita bicara industri nih sekarang, industri robotik sendiri, itu butuh skill apa sih dari talent-talent lulusan teknik mekatronika ini yang kemudian bisa bikin mereka kompetitif ya gitu di industri robotik? Iya, sebetulnya dari jurusan mekatronik itu butuh 2 skill ya. Yang pertama hard skill, sama yang kedua soft skill. Ya, hard skill ini basicnya di fisika, matematika, logika, analisis, Bentuk-bentuknya seperti apa tuh skill yang hard skill? hard skillnya kalau itu logika berprogram ya, programming ya, itu hard skillnya. Yang butuhkan juga sama soft skillnya juga. Jadi soft skill ini seperti kemampuan untuk kerjasama, critical thinking, kreativitas, kemampuan untuk manajemen waktu, ini juga sangat dibutuhkan. Ketika dalam konteks belajar kerjasama tuh berarti anak-anak banyak grup project-nya gitu? Iya, banyak project. Jadi mereka ngelola sendiri juga project ini? Iya, jadi mereka seperti ini, mereka juga berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Jadi ini juga dibutuhkan ya. Jadi tidak hanya hard skill saja, memang kerjasama juga dibutuhkan. Bagaimana critical thinking, bahkan mereka untuk problem solving, seperti itu. Pak Denny boleh ceritain nggak cara prosesnya gitu untuk membangun si robot tahu telur ini? Ya, oke. Nah, terus anak-anak perannya di mana? Mereka ngapain di proses itu? Jadi sebenarnya dari awal kita konsepnya desain dulu ya. Yang dulu kita implementasikan bagaimana struktur robot itu dengan jangkauan dari lengan robot, terus dengan beban maksimal dari lengan robot itu kita perhitungkan juga, kita desain dulu. Oh, jadi dengan tapi menggunakan anak-anak sendiri yang menggambar ya, si desain? jadi anak-anak sendiri. Jadi anak-anak juga ada materi mekanikal juga. Model kerjasamanya tuh di sini apakah satu kelas bikin satu robot ini, atau misalnya per anak bikin satu-satu, atau gimana tuh Pak? Tadi kan ada banyak part. Iya, betul. Jadi anak-anak kalau per masing-masing part mereka desain semuanya. Ya, desain semuanya. Berarti setiap anak itu benar-benar belajar ngedesainnya tuh? Desainnya, betul. Dan bikin algoritmanya juga? Bikin algoritmanya juga, sampai dengan nanti bagaimana mengkolaborasikan antara desain tadi dengan algoritma programnya. Pantesan tadi emang mereka punya skill yang langsung nyambung dengan apa yang dicari sama manufaktur ya, karena mereka emang belajarnya end to end. Ya real sebetulnya. Jadi kita tidak belajar dalam bentuk simulasi. Langsung emang melakukan. Langsung memang dia melakukan dan sendiri. Ada kegagalan juga nggak tuh Pak? Maksudnya ketika anak-anak nyobain kan mungkin gambarnya salah atau. Nah di situ kan anak juga nanti akan punya pengalaman dari kegagalan tadi. Jadi ternyata saya bikin seperti ini. Setelah kita implementasikan dalam robot ternyata masih kurang tepat. Nah di situ mereka belajar. Dan endingnya kan nanti ada quality control ya. Hasil dari robot ini ternyata bisa running sesuai dengan harapan. Berarti ini sudah oke sesuai quality controlnya kan seperti itu. Sesuai spek yang dibutuhin ya. Betul ya. Apa tantangannya Pak Denny selama proses anak-anak belajar sampai akhirnya bisa bikin si robot tahu telur ini? Ya sebetulnya tantangannya di bagaimana mengkolaborasikan sebetulnya. Jadi itu kan algoritma yang tidak mudah sebetulnya. Jadi banyak dari programming dari lengan robotnya, programming untuk yang kontrol dari semua sensor tadi, terus dengan mekaniknya. Nah inilah tantangan mereka mengkolaborasikan dari beberapa segmen tadi untuk mewujudkan suatu gerakan yang mana bisa atraksi seperti safe. Dari kacamata Pak Denny sendiri, dari perspektif Pak Denny sendiri sebagai pengajar ya, yang udah lama juga ngajar bidang ini. Kenapa kemudian robotik tuh menjadi fokus yang dipilih gitu untuk jadi jurusan di sini? Iya, jadi karena kita melihat tantangan sekarang ya, dari tantangan industri ini sudah mengarah ke industri yang 4.0. Nah itu yang tantangan tidak mudah sebetulnya. 5.0 katanya kalau ya. 4.0 4.0 ya. Jadi
tantangan-tantangan seperti itu yang nanti kita wujudkan dalam proses pembelajaran kita, supaya nanti anak-anak kita juga bisa terserap dengan apa namanya tenaga kerja yang mereka butuhkan, sesuai dengan tenaga kerja yang modern, berteknologi, Ya, seperti ya. itu. Oke, terima Ya. kasih ya waktunya Pak Denny. Sama-sama. Saya mau lanjut ngeliatin Ya, anak-anak silakan. Ya. ngerakit nih. Sampai di sini kita udah ngomongin banyak banget hal-hal yang dilakukan, perubahan mendasar yang menciptakan perubahan besar di dunia pendidikan di Kudus. Kita juga tadi udah ngobrol tentang bagaimana pendidikan afektif dan pendidikan kognitif dijalankan. Sekarang aku pengen dengar perspektif dari siswanya. Ini ada Azura, dia udah siap, udah janjian tadi. Kita ngobrol ya sama Azura. Mungkin yang pertama, aku pengen tahu cita-citamu tuh apa sih? Cita-citaku sih ingin kayak jadi engineer, teknisi atau enggak operator robot sih Kak. Oke, di mana? Di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri bisa atau enggak dalam negeri sih Kak. Kenapa kamu memilih jurusan ini dan sekolah ini? Kalau memilih jurusan ini karena ada sangkut pautnya sama bidang robotik Kak. Jadi bikin makin semangat sih Kak. Sesuai cita-cita ya. Sama memilih sekolah ini karena fasilitasnya udah lengkap. Juga pasti ada robotnya itu Kak. Terus lulusan-lulusan wisuda karya mesti dibantu sekolahan untuk mencari pekerjaan di industri-industri Kak. Oh, bagus sekali ya. Berarti kamu tuh udah tahu itu, berarti waktu kamu SMP tuh kamu udah nyari tahu nih SMK-SMK mana yang kira-kira sesuai. Apa aja sih kalau di bidang kayak gini tuh belajarnya? Kayak kita itu belajar kayak coding, Coding, terus pergerakan robotnya menggunakan koordinat juga bisa Kak. Oh gitu ya, jadi memang dia ini harus diatur setiap aspeknya gitu ya, nggak Iya. bisa satu kali perintah langsung beres semua ya. Nggak bisa Kak. Nanti nggak mulus. Nah, artinya kan ngulik itu harus tiap hari, harus sangat detail, berulang-ulang. Itu nggak bosan apa, Zura? Kalau aku sih nggak bosan sih Kak. Malah seneng? Sederhana ya sebenarnya. Reformasi besar pendidikan bukan memerlukan mata pelajaran dengan nama yang bombastis atau pengadaan perangkat teknologi canggih super mahal. Semua bergantung pada fondasinya. Kita harus lebih serius menyasar ke sini. Seperti yang dilakukan di Kudus. Sejak usia dini, pendidikan anak-anak ini difokuskan untuk membangun fundamental kognitif dan afektif yang solid. Sampai saat ini di Kudus, konsep ini udah diterapin di lebih dari 100 sekolah. Itu berarti programnya udah cover 95% siswa SMK dan 20-30% siswa PAUD sampai SMP. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika ada capaian-capaian besar yang diraih oleh pelajar maupun alumni SMK Kudus, itu mereka nggak ujuk-ujuk gitu, loncat langsung belajar skill lanjutan. Melainkan awalnya dari usia dini sampai SMP, mereka udah membawa bekal skill dasar yang kuat.